Oke, kita lanjut belajar Power BI. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat calculated column menggunakan Power BI. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya kita sudah membuat simple Power BI report ya, tapi kita belum lakukan sifatnya pengolahan terhadap file atau data source yang kita punya. Nah, kali ini kita akan membuat simple calculation ya, misalkan calculated field di mana kolom satu dengan kolom lain dikalkulasi menjadi kolom baru. Nah, misalnya kita punya sebuah Excel file di sini ya, sampelnya ada di kolom description nanti ya. Nah, ini ada revenue per phone, cost per phone, ada unit. Tentu saja revenue adalah unit dikali revenue per phone ya. Cost adalah cost dikali cost per unit dikali jumlah unitnya ya. Dan profit adalah revenue dikurang cost gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melakukan di Excel. Nah, gimana kita mau melakukan hal serupa di Power BI? Kita mulai dengan kita buka Power BI ya. Kemudian kita get filenya. Jangan lupa di close ya filenya. Nah, ini. Nah, kita ambil aja yang file ini ya. Oke. Kita load dulu. Power BI by default dia akan mengambil semua kolom yang ada di Excel kita, baik dia yang sifatnya kolom yang angkanya statis ataupun sifatnya calculated. Dan yang calculated pun dia akan masuk sebagai angka yang sudah terkalkulated, bukan lagi rumus gitu ya. Nah, misalnya saya nggak mau ngambil semua. Saya cuma mau ngambil kolom unit revenue per phone, cost per phone, kemudian perhitungan yang cost maupun profit ya, revenue, cost maupun profit kita remove. Oke. Karena yang lainnya akan sifatnya calculated. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kita punya kota, handphone, unit, revenue per phone, cost per phone ya, dan selanjutnya kita buat kalkulasinya. Nah, cara pertama untuk kita membuat calculated column ya, itu adalah kita membuat menggunakan Power Query. Di sini kita transform data. Oke. Power Query ini adalah engine yang atau tools yang diberikan oleh Power BI untuk kita melakukan pengolahan data source ya. Misalnya saya mau mengolahnya seperti ini. Saya mau membuat berapa nilai revenue-nya. Caranya adalah saya add column. Oke, custom column. Dan selanjutnya saya mau bilang adalah revenue adalah unit dikali revenue per phone. Selanjutnya saya mau bikin kolom baru. Cost adalah cost per phone dikali unit. Oke. Kemudian ya, profit itu adalah revenue dikurang sini aja pakai yang cost. Ya. Nah, ini tipe datanya masih belum benar. Dia masih pakai tipe data yang ini. Kita ganti tipe datanya. Tiga-tiganya kita sorot. Kita ganti change type. Kita pakai whole number aja ya. Oke. Nah, ketika kita udah selesai untuk memproses ya, kita lakukan home, close, and apply. Nah, dia akan membuat kolom baru hasil kalkulasi revenue itu adalah unit dikali revenue per phone, cost adalah cost dikali cost per phone ya, dan profit pengurangan dari keduanya.
Cara kedua itu adalah kita menggunakan calculated column ya. Nah, saya balikin dulu ya. Cara balikin dari Power Query, oke. Itu adalah kita back aja. Ini sini kita delete stepnya. Ya, tadi kan kita tambah step-step ini ya. Nah, kita kembali ke posisi di mana kolom itu udah belum ditambahin yang baru. Nah, kemudian kita bisa membuatkan kolom di sini lah new column. Misalkan di sini adalah revenue sama dengan revenue per phone dikali unit. Oke. Kemudian kita tambahkan kolom baru lagi. Cost sama dengan cost per phone dikali unit. Ya, Anda ketikin aja nama kolomnya, dia akan ada autocomplete gitu ya. Kalau Anda nggak hafal nama tabel ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini profit sama dengan revenue dikurang cost. Ya, sama aja. Oke. Hasilnya antara Power Query dengan kita menggunakan calculated column, hasilnya sama aja. Oke, itu tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa membuat kalkulasi antara dua kolom di Power BI menggunakan pertama adalah Power Query, yang kedua adalah menggunakan Power BI Desktop ya, atau calculated column. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah Power Query akan melakukan kalkulasi pada saat dia data processing ya, atau data extract, transform, dan load. Sedangkan kalau pada menggunakan calculated column itu pada saat kita buka desktop itu sedangkan kalau menggunakan calculated column itu dilakukan kalkulasi pada saat kita membuat report ya. Kemudian ya pengaruhnya kepada ukuran file. Kalau Power Query karena dia dilakukan calculated dan dia disimpan pada data model, biasa ukuran file cenderung lebih besar. Sedangkan kalau pada calculated column cenderung lebih kecil karena dia tidak disimpan di data model. Untuk sekarang itu dulu.